Baik, kalau misalkan tadi kita sudah membahas mengenai jenis kelompok sosial teratur, saat ini kita beralih ke kelompok sosial tidak teratur. Ada apa aja sih, Bun? Nah, di dalam jenis kelompok sosial tidak teratur ini ada 3 jenis kelompok sosial. Yang pertama ada kerumunan atau yang sering disebut crowd. Kemudian yang kedua ada publik dan yang ketiga ada massa. Kita bahas yang kerumunan dulu ya. Oke. Kerumunan itu apa sih, Bun? Nah, kerumunan itu adalah kelompok sosial yang ditandai dengan berkerumunnya orang, tetapi hanya sebatas fisik. Di dalamnya tidak ada pengorganisasian secara jelas, tidak ada struktur yang jelas. Kemudian perilaku dari kerumunan ini sifatnya spontan, ya. Kemudian juga di dalamnya bersifat sementara. Untuk lebih jelasnya, kita bahas tentang ciri-ciri dari kerumun sosial. Yang pertama adalah impulsif. Arti dari impulsif adalah mudah menerima rangsangan dari luar. Akibat dari impulsif ini, kebanyakan memang kerumunan itu sifatnya tidak rasional, spontan, sementara. Kemudian yang kedua, mudah tersinggung. Contohnya kalau misalkan sedang demo nih ya, biasanya berkerumun kan ya. Kemudian ada satu yang menyalahkan sesuatu begitu ya, sehingga makin ekspresif, makin reaktif dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak rasional. Kemudian yang kedua, suggestible. Artinya mudah terpengaruh atau mudah terprovokasi begitu ya. Kemudian selanjutnya bersifat spontan tadi, kemudian juga bersifat sementara. Oke, selanjutnya setelah tadi kita bahas tentang ciri-ciri dari kerumunan, selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis dari kerumunannya. Banyak jenisnya ternyata di dalam kerumunan itu ya. Yang pertama adalah kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Apa artinya, Bunda? Jadi kerumunan ini punya pusat perhatian yang sama, punya persamaan tujuan, dan biasanya kerumunan ini digunakan sebagai penyalur keinginan saja. Nah, di dalam kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial ada 2, yang disebut dengan formal audience dan yang kedua yang disebut sebagai expressive planned groups. Formal audience apa, Bunda? Jadi formal audience itu kerumunan yang punya pusat perhatian yang sama begitu ya, tetapi sifatnya pasif. Artinya memang audiensnya tidak banyak melakukan reaksi-reaksi tertentu. Mereka cenderung menyimak, mendengarkan, benar-benar menjadikan objeknya sebagai pusat perhatian. Contohnya adalah para penonton bioskop, juga orang-orang yang sedang melaksanakan sholat Jumat dan mendengarkan khutbah, ya. Kan kalau ketika mendengarkan khutbah, kita memang disarankan untuk menyimak, merenungi. Nah, itu disebut dengan formal audience. Untuk yang selanjutnya adalah expressive planned groups. Artinya memang kerumunan ini pusat perhatiannya sama. Hanya saja kerumunan ini disalurkan untuk menyalurkan ketegangan-ketegangan akibat aktivitas keseharian. Contohnya adalah peserta jamuan, kerumunan dansa.